materi mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan di kelas 6 SD. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara seksual atau kawin yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Proses perkembangbiakan ini diawali melalui penyerbukan, kemudian pembuahan. Tumbuhan berbiji tertutup berkembang biak secara seksual, tentunya memiliki alat kelamin. Tetapi sebelum membahas ini, ada baiknya kita membahas munculnya bunga. Bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah benang sari, yaitu alat kelamin jantan yang ditunjukkan melalui angka 1. Kemudian angka 2 merupakan putik, yaitu alat kelamin betina. Sedangkan yang nomor 3 adalah mahkota bunga atau perhiasan bunga. Selanjutnya, yang nomor 4 adalah kelopak bunga atau pembungkus bunga yang belum mekar. Dan yang terakhir, bagian yang kelima yaitu tangkai bunga, bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Jenis bunga berdasarkan kelengkapan bagian bunga. Yang pertama, bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki bagian bunga dari kelopak, mahkota, benang sari hingga putik, atau bunga yang mempunyai seluruh bagian bunga. Contohnya mawar dan bunga sepatu. Sedangkan bunga yang kedua adalah bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak mempunyai salah satu atau bahkan beberapa bagian bunga. Contohnya seperti bunga kelapa dan bunga kamboja. Apa itu penyerbukan ya? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Prosesnya, serbuk sari bertemu dengan sel telur, terjadi pembuahan, menghasilkan buah dan biji, lalu tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jenis-jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, perantara angin. Angin bertiup dan serbuk sari pun terlepas. Serbuk sari yang terlepas terbawa oleh angin. Serbuk sari menempel pada bunga yang lain. Yang kedua, melalui perantara hewan. Serbuk sari menempel pada lebah saat lebah hinggap di bunga. Lebah berpindah ke bunga yang lain. Serbuk sari yang dibawa lebah menempel pada bunga yang lain. Lalu yang ketiga, perantara air. Serbuk sari terlepas dari tangkai sari, lalu serbuk sari terbawa oleh air yang mengalir. Serbuk sari menempel pada putik bunga yang lain. Yang keempat adalah perantara manusia. Tumbuhan tertentu memiliki letak dan kedudukan organela bunga yang tidak memungkinkan terjadinya proses penyerbukan dengan bantuan angin, hewan, dan air. Contohnya vanili, salak, buah naga, dan semangka. Lalu, jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Contohnya bunga sepatu. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Contohnya yaitu pada jagung. Dan yang ketiga yaitu penyerbukan silang atau alogami, yaitu penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih sejenis. Contohnya adalah pada pepaya atau istilah persilangan. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastard atau hybrid
exogamy, yaitu penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau sekurang-kurangnya punyai satu sifat yang berbeda.